Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaliyah. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ketujuh, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ayo kita siapkan buku paket kalian dan buku tulis kalian untuk pendidikan agama Islam. A. Makna beriman kepada malaikat Allah. Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. 2. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. 3. Meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran B, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Berikut ini adalah mengenal malaikat dan tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. 10 malaikat yang wajib kita imani. Malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang, setelah sudah tidak ada Nabi dan Rasul, lalu apa pekerjaannya sekarang? Sebagian ulama berpendapat bahwa sekarang ini malaikat Jibril bertugas untuk membagi ilmu. Ini sebagaimana wahyu yang merupakan bagian dari ilmu. Malaikat Mikael. Malaikat Mikael ditugaskan untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia, serta malaikat Mikael juga bertugas untuk mengatur hujan, angin, serta tanaman. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat kelak. Malaikat ini bertugas untuk meniup trompet yang isinya adalah ruh atau nyawa seluruh makhluk yang sudah dicabut mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Setelah semuanya meninggal, maka Allah akan menghidupkan kembali malaikat Israfil, kemudian menyuruhnya untuk meniup trompet agar semua ruh itu kembali ke jasadnya masing-masing sehingga mereka akan hidup kembali. Inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Malaikat Israel. Malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Menyangkut makhluk malaikat ini, ada sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah malaikat pencabut nyawa ini akan mati? Kalau mati, bagaimana matinya? Sebab di akhirat nanti semua makhluk yang bernyawa tidak akan terlepas dari malaikat Israel. Dalam beberapa literatur yang ada, di hari kiamat nanti Israel akan melapor kepada Allah bahwa semua makhluk sudah dicabut nyawanya, tetapi Allah mengatakan kepadanya masih ada yang tersisa. Kemudian malaikat Israel mengelilingi alam semesta lagi untuk memastikan di mana makhluk itu, tetapi sampai di ujungnya tidak bertemu. Kemudian ia menghadap kepada Allah dan melaporkan bahwa tidak ada yang tersisa. Tetapi Allah mengatakan hal yang sama. Hal ini terulang kali sampai 3 kali. Sehingga pada akhirnya Allah memberitahukan bahwa makhluk yang dimaksud adalah dirinya sendiri, sehingga secara langsung ia mencabut nyawanya sendiri. Malaikat Munkar. Salah satu nama-nama malaikat dan tugasnya yang harus diketahui umat Islam adalah malaikat munkar yang bertugas menanyai orang yang sudah dikubur. Malaikat ini hanya mendatangi orang yang semasa hidupnya berbuat keburukan. Malaikat ini datang dengan perawakan yang sangat menyeramkan sampai membawa godam. Jika orang yang ditanyai tidak mampu menjawab, maka ia akan dipukul dengan godam hingga hancur lebur. Kemudian dibangkitkan kembali untuk ditanyai kembali. Begitupun seterusnya sampai tiba hari kebangkitan. Malaikat Nakir. Tugasnya sama dengan malaikat Munkar, yaitu menanyai perkara manusia di alam kubur semasa hidupnya. Bedanya, malaikat ini hanya mendatangi orang-orang yang semasa hidupnya berbuat kebaikan dengan perawakan yang indah untuk dilihat. Malaikat Rakib.
Malaikat rakib, malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan baik manusia selama di dunia. Jadi, apabila kita berbuat baik, maka malaikat rakib yang akan mencatat amalan baik kita. Malaikat atid. Malaikat ini malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan buruk manusia selama di dunia. Jadi, apabila kita berbuat jahat dan lain-lain yang merupakan perbuatan buruk, maka malaikat inilah yang akan mencatat amalan buruk tersebut. Malaikat Malik. Malaikat Malik, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu neraka. At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 5. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan disampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Kita mengetahui makna beriman kepada malaikat, kemudian mengenal malaikat-malaikat dan tugas-tugasnya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu C. Menerima keberadaan malaikat. Coba kita amati gambar tersebut. Di sini dia menerima adanya malaikat walaupun dia tidak melihat malaikat itu. Nah, anak-anak, kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat. 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam salat berjamaah. Baiklah, sekarang kita amati gambar-gambar berikut. Gambar-gambar berikut merupakan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Di gambar pertama, dia memberikan uang kepada fakir miskin. Nah, ini merupakan perbuatan baik dan malaikat yang akan mencatatnya sebagai amalan baik. Di gambar kedua, sebelum berangkat sekolah, dia bersalaman dulu kepada orang tuanya. Nah, ini merupakan perbuatan baik dengan cara menghormati kedua orang tua. Di gambar ketiga, kita perhatikan ada orang sakit, kemudian ada dua orang sedang menjenguknya. Menjenguk orang sakit merupakan mencerminkan keimanan kita kepada malaikat dan ini merupakan perbuatan baik. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di halaman 75. Di gambar pertama, yaitu ada seorang anak yang sedang bersedekah. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lainnya mengatakan, ya Allah, berikan kebangkrutan kepada orang yang kikir. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di gambar kedua, kita melihat ada seorang anak yang sedang bersalaman kepada orang tuanya ketika hendak pergi sekolah. Gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, misalnya berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai
kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara, tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat ratib dan atid, sebagaimana Allah berfirman, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang beriman kepada malaikat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.